Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang akan saya suguhkan pada kesempatan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sebuah pepatah kuno bunyinya demikian: buah jatuh tidak jauh dari pohon. Apabila seorang anak lahir, orang-orang akan mencari kemiripan anak tersebut dengan ayahnya atau ibunya. Ada ciri-ciri yang sama antara anak dengan ayahnya atau ibunya. Apa yang dilakukan anak akan membawa nama baik orang tuanya. Tindakan anak menggambarkan siapa orang tuanya. Atau seorang anak harus bisa mengharumkan nama orang tuanya. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus sangat mengharapkan agar para muridnya sungguh-sungguh mengenalnya. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Namun, harapan Yesus ternyata tidaklah sesuai dengan fakta yang ada. Ternyata para muridnya belum mengenal Dia secara baik. Bahkan Filipus mewakili para murid merasa tidak mengenal Allah dan berusaha meminta Yesus untuk menunjukkan bukti kehadiran Allah kepada mereka. Tetapi Yesus justru merasa heran kepada Filipus. "Sudah lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau belum mengenal Aku. Padahal siapa saja yang telah melihat Aku, saat itu juga dia telah melihat Bapa. Engkau belum percaya bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Yesus juga menyatakan bahwa yang Ia katakan kepada mereka bukan dari dirinya sendiri, melainkan Bapa yang tinggal di dalam dirinya itulah yang melakukan pekerjaannya. Yesus meminta mereka untuk percaya bahwa kehadirannya adalah kehadiran Bapa juga. Yesus mendorong mereka untuk percaya kepadanya sebagai utusan Bapa. Yesus juga meminta mereka untuk percaya bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Yesus berjanji kepada mereka bahwa mereka yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan yang Ia lakukan, bahkan yang lebih besar daripada pekerjaannya itu. Yesus menyadarkan mereka bahwa pekerjaan yang Ia lakukan adalah pekerjaan Bapa. Yesus mengingatkan mereka bahwa Ia pergi kepada Bapa dan apa yang mereka minta dalam namanya akan Ia lakukan agar Bapa dimuliakan di dalam Anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, janji Kristus mengenai siapa yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus sendiri dan bahkan dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Janji Kristus ini ternyata terpenuhi dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Pekerjaan yang dilakukan para murid akan lebih besar. Dari segi waktu, pelayanan Kristus berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, sedangkan para murid memiliki waktu lebih lama. Para murid akan meneruskan pelayanan Yesus ini dari generasi satu ke generasi yang lain. Dari segi cakupan, pelayanan Yesus berfokus pada umat Israel, sedangkan para murid memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, bahkan sampai ke seluruh dunia.
para murid tidak lebih besar daripada Yesus, tetapi akan dipakai Yesus untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar agar nama Tuhan dimuliakan. Mereka yang melakukan pekerjaan Yesus ini akan disertai oleh Yesus dan bahkan akan diselesaikan oleh Yesus sendiri. Dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus dan Barnabas adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena mereka percaya, maka mereka melakukan pekerjaan Kristus sendiri, dan bahkan mereka memberitakan Injil sampai ke Antiokhia. Mereka bersaksi bukan tentang diri mereka, melainkan bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan. Mereka bahkan dengan berani bersaksi di hadapan orang yang takut akan Allah, baik Yahudi maupun non-Yahudi, bahwa Tuhan telah menentukan mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain yang tidak kenal Allah, supaya kabar sukacita keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Mereka mengajak orang yang percaya untuk hidup dalam anugerah keselamatan dan berlaku sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Pewartaan mereka ini membuat orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya kepada Kristus. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, besar harapan dari Kristus pada kita adalah mudah-mudahan kita mengenalnya. Jika kita mengenal Kristus, maka Bapanya juga pasti kita kenal. Bahkan sekarang ini kita kenal Allah Bapa dan kita lihat Allah Bapa. Mungkin kita juga akan meminta seperti Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Yesus pasti heran karena kita belum juga mengerti bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Padahal Yesus sudah katakan kepada kita, siapa yang melihat Dia, ia melihat Bapa. Harus diakui bahwa banyak hal tentang Yesus tidak kita pahami, meskipun kita sudah menjadi pengikutnya bertahun-tahun. Kita tidak boleh malu dan diam saja, tetapi kita mesti berani bertanya seperti Filipus, supaya dalam beriman kita tidak salah kaprah dan salah langkah. Kita perlu sadari bahwa iman bukan milik kita, tetapi milik Tuhan semata. Orang yang beriman dengan baik bukan karena dia mampu, melainkan karena dia ditarik oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menarik kita pada pengetahuan tentang Anak. Tanpa ini, seseorang tidak dapat mengenal Kristus. Untuk mengenal Kristus dari dalam dan untuk mengetahui misteri Kristus hanya untuk mereka yang ditarik kepadanya oleh Bapa. Tugas kita adalah memberikan ruang di dalam diri kita menjadi tempat tinggal Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk membantu kita agar dapat memahami dan mengenal siapa dirinya sesungguhnya. Kadang kita ragu akan kehadiran Tuhan dalam diri kita di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Walaupun demikian, Kristus tetap mengajak kita untuk percaya, tetap percaya dan terus percaya kepadanya dan bukan percaya kepada yang lain. Kita perlu sadar bahwa Tuhan selalu hadir walaupun kadang agak samar-samar bagi kita. Kita mesti percaya bahwa kehadiran Kristus di tengah kita juga berarti kehadiran Bapa. Kristus itu milik semua orang beriman. Kristus bahkan berjanji kepada kita, yaitu Ia akan melakukan apa yang kita minta dalam namanya. Singkatnya, Kristus akan melakukan apapun yang kita minta, asalkan kita percaya kepadanya. Intinya, kita tetap setia melaksanakan kehendak Tuhan,
supaya nama Kristus diakui di mana-mana. Kita mungkin akan berkeberatan dan mengatakan, "Tapi saya terjatuh terus." Tuhan mengetahui hal ini, dan Tuhan selalu siap untuk membangkitkan kita kembali. Tuhan tidak ingin kita terus memikirkan kegagalan-kegagalan kita. Sebaliknya, Ia menginginkan kita melihat kepadanya. Karena saat kita terjatuh, Ia melihat anak-anak yang perlu dibantu untuk berdiri kembali. Di dalam kegagalan-kegagalan kita, Ia melihat anak-anak yang membutuhkan kasih-Nya yang penuh kerahiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam masa pencobaan yang kita alami sekarang ini, kita, sebagaimana Filipus juga, mengalami kerapuhan dengan segala keraguan kita. Kita membutuhkan Kristus yang melihat di balik kerapuhan itu suatu keindahan yang tak dapat diabaikan. Bersama Kristus, kita menemukan kembali betapa berharganya kita, bahkan di dalam kelemahan kita. Kita menemukan bahwa kita ini bagaikan kristal-kristal yang indah, yang mudah pecah, namun pada saat yang sama juga sangat berharga. Dan jika sebagaimana kristal, kita juga transparan di hadapan Kristus, cahayanya, cahaya kerahiman, akan bersinar di dalam dan melalui diri kita di dalam dunia. Marilah kita membawa semua kegagalan pemahaman kita kepada Kristus, karena Kristus selalu menunggu kita untuk memberikan kepadanya kegagalan-kegagalan kita, agar Ia dapat membantu kita mengalami kerahimannya. Marilah kita bersyukur bahwa Kristus telah bangkit dan telah diam di dalam diri dan hidup kita, dan bahkan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian.